Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita sekalian masih diberikan hidayah, inayah, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka pembinaan atau penyuluhan bijak melalui lintas. Kami informasikan pada kesempatan ini kami dari Polsek Budian bekerjasama dengan MTS 5 Sleman yang kebetulan berkedudukan di wilayah Polsek Budian, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena dari MTS memberikan kepercayaan dari Polsek Budian untuk menyampaikan pembinaan tentang lalu lintas. Pertama, kami kita sampaikan bahwa kita dalam berlalu lintas ini diatur ada etika yaitu merupakan perilaku kesopanan atau sopan santun. Kemudian etika berlalu lintas yaitu tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Kemudian yang dikatakan lalu lintas yaitu suatu gerak orang, barang, benda dari suatu tempat ke tempat lain. Ini. Jadi lalu lintas adalah gerak pindah. Yang dipindah atau gerakan perpindahan itu berupa orang, barang, benda dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian awal-awal kita sampaikan penyebab yang sering menjadikan kecelakaan atau penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan ini biasa terjadi oleh karena faktor-faktor yang pertama adalah faktor pengemudi, yang kedua faktor kendaraan, dan yang keempat faktor cuaca. Faktor pengemudi ini satu biasa yang dilaksanakan oleh dari awal tindak pidana pelanggaran lalu lintas, tidak disiplin, artinya melanggar peraturan lalu lintas. Ini yang biasa dilakukan oleh para pengemudi. Kemudian yang selanjutnya emosional, tidak sabar, daya konsentrasi kurang atau kurang terampil atau ngantuk. Ini yang biasa terjadi penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi. Kemudian sering terjadi kecelakaan akibat mabuk pengaruh dari obat-obatan atau miras. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi. Kemudian yang kedua, faktor kendaraan.
faktor kendaraan ini biasa tidak layak jalan, ban pecah, rem blok, lampu tak berfungsi, melebihi muatan, dan bukan peruntukannya. Ini. Kemudian faktor jalan. Faktor jalan ini karena jalan sempit, bergelombang, tikungan tajam, tanjakan atau turunan. Ini faktor dari pengaruh alam atau jalan. Kemudian yang keempat, faktor cuaca. Faktor cuaca ini biasa terjadi pada musim hujan, yaitu pada saat hujan ini akan membahayakan arus lalu lintas, jalan licin, atau karena kabut. Kabut ini juga mempengaruhi pandangan daripada pengemudi. Ini faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Enggak. Video nih Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada saat mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas, tindakan yang dilakukan yaitu pertama, jangan panik dan emosi. Kemudian bersikap tenang, waspada, jangan menyalahkan pihak lain atau orang lain. Kemudian jangan melarikan diri, dan bila ada korban segera menolong, membawa ke rumah sakit. Kemudian melaporkan ke pos polisi terdekat atau segera menghubungi dengan alat komunikasi yang ada. Jadi langkah-langkah pada saat menemui peristiwa kecelakaan ini, tidak usah panik, jangan emosi, bersikap tenang, waspada, jangan menyalahkan orang lain. Kemudian jangan melarikan diri, bila ada korban segera menolong korban, dibawa ke rumah sakit. Kemudian langkah selanjutnya melaporkan ke pos polisi terdekat atau segera menghubungi dengan alat komunikasi yang ada. Selanjutnya kita sampaikan tentang tata cara berlalu lintas. Sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Ini tata cara berlalu lintas. Kemudian kewajiban pengemudi saat berkendaraan. Satu, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Yang kedua, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Yang ketiga, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Yang keempat, wajib mematuhi ketentuan antara lain A. Rambu perintah atau rambu larangan. B. Marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal. Yang kelima, pada saat diadakan pemeriksaan ramor di jalan wajib A. Menunjukkan STNK dan STTK. C. Bukti lulus uji berkala. Kemudian tanda bukti lain yang sah. Tanda bukti lain yang sah. Yang keenam, setiap orang yang mengemudikan ramor roda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping maksudnya dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Jadi kalau mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan kereta samping, ini tidak boleh membawa penumpang lebih dari 1. Masih? Hah? Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pengendara sepeda motor: harus menempatkan di sisi sebelah paling kiri dari kendaraan lainnya. Tidak dibenarkan berjajar ke samping lebih dari 2 sepeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pengendara sepeda, saya ulangi, ini harus menempatkan di sebelah paling kiri dari kendaraan lainnya. Kemudian tidak dibenarkan berjajar ke samping lebih dari 2 sepeda. Jadi alangkah baiknya berjalan ini tidak perlu berjajar. Kalau memang berjajar tidak boleh lebih dari 2 kendaraan. Kemudian dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh adik-adik. Ada rekannya yang mengendarai sepeda, kemudian ditempel oleh sepeda motor dengan perjalanan yang kencang. Ini tidak boleh.
Kemudian dilarang membawa beban yang melampaui kemampuan atau membahayakan keselamatan pengendara sendiri maupun pemakai jalan lainnya. Pada malam hari harus menyalakan lampu, harus selalu mengecek kelengkapan keadaan sepeda. Kemudian penggunaan lampu utama, pasal 107 Undang-Undang Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 ayat 1, pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotornya yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian ayat 2, pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan dimaksud ayat 1 wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Jadi ini untuk kendaraan sepeda motor ada tambahan dari ayat 1 Undang-Undang LAD nomor 107 tahun 2009. Ini untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, ini siang hari tetap wajib menyalakan lampu utama. Kemudian jalur atau lajur lalu lintas, pasal 108 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. 1. Ayat 1, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Saya ulangi lagi, ayat 1, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Kemudian ayat 2, penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika A. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya. Ini apabila keadaan memungkinkan, ini bisa menggunakan jalur kanan pada saat bermaksud mendahului kendaraan di depannya. Kemudian B. diperintahkan oleh petugas Polri untuk digunakan sementara sebagai lajur ini. Jadi misalnya ada kepentingan oleh petugas kepolisian diperintahkan untuk melalui lajur kanan, ini bisa. Kemudian ayat 3, sepeda motor atau ramor yang kecepatannya lebih rendah, mobil, barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan. Ayat yang keempat, penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lainnya. Ini untuk ayat 4. Jadi pengguna lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan membelok ke kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lainnya. Ini merupakan satu contoh pengguna jalan yang tidak tertib.
Kemudian pasal 110 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain berlawanan arah pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Ini ayat 1. Jadi pada saat berpapasan ini pengemudi wajib memberikan ruang jalan di sebelah kanannya agar bisa untuk berpapasan. Ini pada jalan-jalan yang tidak ada garis markanya, ini biasa terjadi di jalan yang belum ada garis jalan marka. Kemudian ayat 2, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Contoh pada gambar B dengan gambar A, ini gambar B harus memberikan kesempatan dari gambar A dari lawan arah yang terhalang oleh suatu benda. Kemudian pasal 111 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya menurun ini wajib memberikan kesempatan jalan kepada kendaraan yang mendaki. Jadi apabila kendaraan berpapasan pada tanjakan atau turunan, ini kendaraan yang menurun ini wajib memberikan kesempatan untuk dilanjut kepada kendaraan yang naik atau mendaki. Selanjutnya ini pada belokan atau simpangan ini pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Saya kira ini yang sering terjadi di lapangan, yang terjadi di jalan, yang biasa dilakukan oleh para pengemudi kendaraan dengan harapan kami memohon kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan dari sebagian kecil peraturan lalu lintas yang telah kami sampaikan ini dengan harapan agar terjadilah keselamatan sepanjang masa. Untuk itu kami ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.